Waktu SMA, ini adalah momen di mana aku benar-benar banyak sekali kenangan berada di sekolah ini. Terlepas dari Kak Aji, banyak juga pengalaman-pengalaman aku dengan teman-teman aku yang lainnya, bahkan dengan apapun itu yang berhubungan dengan sekolahan. Dulu aku termasuk siswa yang sangat aktif. Aku mengikuti apapun kegiatan di sekolahan aku. Bahkan sampai aku dikenal dengan siswa yang paling ambisi. Ambisnya aku itu merupakan salah satu balas dendamnya aku terhadap ocehan dan omongan orang lain yang merendahkan aku. Banyak sekali yang tidak suka dengan keambisin aku, dan aku tidak peduli dengan itu semua. Yang penting aku melakukan hal yang terbaik dan aku mendapatkan prestasi yang luar biasa. Kalau kalian main ke rumahku, di rumahku itu banyak sekali piala-piala dan piagam. Itu merupakan hasil di mana aku memperjuangkan prestasi aku di sekolah itu. Satu, apa yang aku peroleh dari itu semua, aku mendapatkan uang saku. Yang kedua, aku mendapatkan kemudahan setiap adapun kegiatan-kegiatan di luar ataupun di dalam sekolah. Yang ketiga, aku mendapatkan nama dan aku gampang diingat oleh guru-guru aku. Dan yang keempat, aku mendapatkan beasiswa dan aku dipermudah untuk hal-hal baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan luar sekolah. Itu sih yang aku dapatkan dari setiap keaktifan aku di sekolah sebelum aku dekat dengan Kak Haji. Tapi setelah dekat dengan Kak Haji, sebenarnya kita sama-sama berprestasi loh. Kak Haji itu anak yang prestasi di luar sekolah ataupun di dalam sekolah, tapi dia lebih ke keterampilan dan dia itu lebih kayak olahraga dan lain sebagainya. Kalau untuk masalah knowledge dan lain sebagainya, itu tuh dia standar-standar aja. Tapi kalau untuk seperti olahraga, paskibra dan lain sebagainya, pokoknya kegiatan-kegiatan school itu tuh dia ngikutin semua. Bahkan dia termasuk cowok yang aku suka, dan banyak juga sih teman-teman di kelas aku tuh yang mengidolakan dia. Bukan dia doang sih sebenarnya, banyak juga teman-temannya dia yang mungkin menjadi idola pada saat itu. Suatu hari aku mungkin sedikit konteks, atau bisa dibilang aku jadi tertuju ke dia ketika waktu itu dia pernah ngasih perhatian sama aku ketika aku waktu itu pingsan saat berbaris. Itu aku lupa banget, aku tuh jarang banget sarapan pagi di rumah. Kalaupun aku bawa sarapan, aku tuh selalu sarapannya itu di kantin, ataupun aku sarapannya ya ketika itu mungkin aku lupa, aku nggak sarapan dulu karena udah telat, ditambah juga dengan upacara bendera. Kalian tahu sendiri kalau upacara bendera pasti amanat pembina upacaranya itu lama banget, bisa sampai 30-40 menit. Itu satu orang doang. Ditambah dengan pemberitahuan atau pengumuman setelah upacara selesai, itu makin lama. Dan aku tuh pingsan pas di pembina selesai. Karena waktu itu aku dapat perhatian dari dia yang bilang kayak jangan sampai pingsan lagi, nanti gak ada yang bantuin. Nah dari situ aku jadi kepikiran nih sama orang ini. Walaupun pada saat itu aku udah tahu sih namanya dia siapa, terus juga dia sering tampil di pensi, tampil di acara-acara sekolah dan lain sebagainya. Nah dari situ aku mulailah deketin teman-temannya dia. Satu temannya dia namanya Katia. Katia itu merupakan teman satu kelas sama Kak Aji. Dan di situ aku mungkin ngerasa bahwasanya ketika aku deketin dia, aku bisa lebih tahu tentang si Kak Aji ini, walaupun aku pesimis aja sih untuk bisa deketin dia secara cepat gitu kan. Suatu hari di pagi hari, aku lagi sarapan di kantin bersama dengan teman-teman aku. Ada bertiga lah, 3 orang. Terus ditambah dengan meja yang satunya lagi itu untuk teman-temannya Kak Aji dan teman-temannya yang lain gitu. Banyaklah teman-teman yang lain dari kelas 10, 11, 12 dan lain sebagainya. Terus aku berada di meja
pas banget persis di sebelah kirinya mejanya Kak Aji dengan teman-temannya. Di situ aku mulai sedikit melirik-lirik ke arah dia. Aku pengen banget dinotis sama dia gitu, pengen banget dinotis dan pengen banget diliatin sama dia gitu. Tapi saat itu yang ngeliatin dia adalah teman-temannya dia gitu. Artinya yang ngeliatin aku itu malah temen si Kak Aji ini yang ngeliat kayak, kenapa lu ngeliat-liat mulu dari tadi gitu. Dia kayak risih ketika diliatin sama aku, padahal yang aku lihat itu bukan dia tapi Kak Aji gitu. Nah tapi Kak Aji itu ngebelakangin aku gitu, jadi tuh aku ngeliat postur tubuhnya dia tuh dari belakang gitu. Dan itu tuh bikin aku kayak aduh makin penasaran dong. Akhirnya gak lama kemudian aku caper sama Kak Tia, namanya Kak Tia, teman sekelasnya Kak Haji. Aku tanya apa, Kak Tia itu lagi jajan juga di situ, mungkin dia lagi beli sarapan juga. Aku sapa dia, Kak Tia gitu kan. Terus dia jawab, "Hai, ada apa dek? BTW Kak Tia nanti sibuk gak?" Sepertinya tidak. Kenapa emangnya? Pulang sekolah, aku pengen ngobrol sama Kak Tia, boleh? Boleh. Ada apa emangnya? Nggak apa-apa, ngomongin tentang acara yang nantinya akan diadakan oleh sekolah Kak. Oh iya boleh. Kebetulan saya juga termasuk panitia, nanti kita bisa ngobrol aja. Oke Kak, siap gitu. Nah aku lagi ngobrol sama Kak Tia kayak gitu, Kak Aji itu mungkin dengerin aku ngomong kali ya. Terus dia langsung nengok ke arahnya Tia. Terus dia kayak ngomongin apa gitu, nggak tahu sih, pokoknya dia lagi ngobrol kayak gitu. Aku jadi makin jatuh cinta dong sama dia. Kenapa? Karena dia bisa aku lihat secara utuh gitu loh. Dia ngebelakangin aku tadi, tapi sekarang dia malah ngelihat Katia sehingga aku bisa melihat mukanya dia tuh secara utuh gitu. Terus dia ngomong sama Tia beberapa kali. Terus setelah itu Katia pamit. Akhirnya aku lanjutin makan aku sama teman-teman aku. Terus aku nanya sama teman-teman aku, nanti siang lo pada main bola, pada ngumpul di lapangan jam berapa? Terus mereka bilang, dia paling nanti pulang sekolah langsung main bola. Gue udah bawa baju ganti, lo mau ikut? Ya boleh deh, gue mau ikut gitu. Ya udah lo mau ikut, kalau mau ikut mah bareng aja gitu. Terus tapi gue pakai sepeda lah, gue juga pakai sepeda kok, bareng aja sama gue gitu. Udah tuh kan ngobrolin tentang main bola. Nah di situ tuh aku cuman ikut-ikutan aja sih, aku ikut-ikutan aja. Kalau misalkan diajak main bola ya boleh, tapi kalau misalkan aku nggak diajak juga nggak apa-apa gitu, karena memang aku nggak begitu suka dengan permainan bola. Tapi kalau ketika aku melihat orang main bola tuh aku seru-seru aja gitu. Justru aku dengan adanya teman-teman aku main bola, aku malah mengingat masa-masa aku yang dulunya sama Bang Rivaldo gitu. Jadi kayak suatu obat aja sih buat aku. Setelah itu kegiatan kita berlangsung seperti biasanya. Bel berbunyi, kita berbaris, kita dapat amanat dulu sebentar dari guru. Lalu setelah itu kembali ke kelas masing-masing. Dan di dalam kelas kita belajar seperti biasa. Saat itu aku tiba-tiba disuruh sama satu guru aku untuk ngambil buku di perpus. Karena kebetulan buku paket kita waktu itu bergantian. Kita tuh menggunakan buku paket yang secara bergantian, bergilir gitu. Jadi nggak sama seperti sekarang. Saat ini siswa-siswa itu boleh beli buku di mana aja, yang penting penerbitnya sama. Kalau dulu kita tuh nggak bisa untuk beli buku. Karena kenapa? Mungkin ada aja yang bisa beli buku, tapi nggak semuanya bisa beli buku. Dengan uang segitu pasti kita berpikir bahwasanya uang segini bisa beli buat makan, buat jajan, atau buat apa gitu. Dulu itu emang mikirnya selagi ada di sekolah kenapa enggak kayak gitu. Nah, jadi aku diminta sama guru untuk pergi ke perpus. Pergilah aku sama teman aku satunya lagi. Dia wakil ketua kelas, dia yang diminta juga sama guru untuk menemani aku. Terus udah tuh berdua sama dia pergi ke perpus. Nah pas nyampe di perpus itu tuh aku ngeliat Kak Aji sama teman-temannya lagi ada di perpus. Aku nggak tahu mereka lagi ngapain, mungkin lagi membaca tugas atau apa, membuat tugas, nggak ngerti lah. Pokoknya di perpus itu benar-benar setenang itu. Aku juga tempat favorit aku selain kantin adalah perpus kayak gitu. Terus karena ada dia, aku jadi salting dong, lagi jadi salting. Terus aku langsung kayak, biar aku aja deh yang bawa, yang ngambil bukunya, kamu tunggu di sini aja. Aku bilang kayak gitu ke teman aku. Terus kata dia, yaudah buruan, biar gue yang ngisi datanya gitu. Jadi kan setiap kita minjam buku ke perpus, kita harus ngisi data dari kelas mana, dari jam berapa sampai jam berapa, sama guru apa kayak gitu. Jadi teman aku yang ngisi datanya, aku yang bawa bukunya. Kebetulan buku itu tuh pas banget dekat sama Kak Aji yang lagi duduk bareng sama temennya gitu, lagi baca juga mereka. Terus aku cuma bilang kayak, permisi ya Kak, mau ngambil buku.
Terus dia bilang oh iya silakan gitu sama temennya. Terus Kak Ajinya cuman ya silakan gitu, kayak ya udah gitu, dia secuek itu sama aku. Terus gak lama kemudian aku bawa buku itu, banyak banget bukunya, kalian bayangin aja. Di kelas itu tuh ada 40 siswa dan kita tuh satu meja satu buku. Jadi nggak satu orang satu buku, tapi satu meja satu buku. Jadi ada 20 buku dong yang aku bawa, dan buku itu tebel banget. Aku bawalah 20 buku itu dengan sok-sokan gitu. Jadi kayak biar kelihatan kuat, biar kelihatan maco gitulah di depannya Kak Aji. Tapi nggak lama kemudian buku itu tiba-tiba roboh pas banget di dekat meja, di ujung mejanya Kak Aji yang lagi duduk. Terus tiba-tiba, lagian buku sebanyak itu bawa sendiri, kata dia gitu kan. Terus tiba-tiba dia langsung berdiri, dia ngebantuin gitu kan, ngambilin buku itu. Terus teman aku yang tadi habis ngisi data, dia langsung bantuin juga. Lagian lu gimana sih, orang udah dibilang gue bantuin, lu nya maunya sendiri aja. Dia marah-marah gitulah, maksudnya ngomel-ngomel kayak gitu. Terus aku bilang udahlah, orang udah kejadian juga, misuh-misuh doang lo gitu kan. Terus udah tuh kan, akhirnya dibantuin sama Kaji. Emang sengaja sih, aku pengennya diperhatiin kayak gitu. Terus udah tuh kan, 10-10 dibagi 2 kan jadinya. Aku bawa, terus aku bilang makasih ya Kaji, sama-sama. Terus dia balik lagi ke tempat duduknya, udah kayak gitu doang. Tapi aku udah ngerasa seneng banget gitulah, seneng banget karena aku bisa mendapatkan momen penting itu dalam hidup aku gitu. Sampailah di dalam kelas, kita belajar seperti biasanya. Terus lama kemudian 15 menit setelah belajar, itu tuh aku ngelihat Kak Aji tuh kayaknya dipanggil sama guru ke ruang guru gitu loh. Jadi dia ngelewatin kelas aku. POV aja sih, kelas aku tuh deket banget sama ruang guru. Jadi ketika ada orang yang dipanggil ke ruang guru, itu tuh ngelewatin kelas aku. Dan aku ngelihat Kak Aji lagi jalan sendiri ke arah ruang guru. Aku nggak tahu sih, mungkin ada kegiatan apa gitu, karena dia juga kan OSIS waktu itu, dan sebentar lagi masa purnanya akan selesai. Artinya masa baktinya dia tuh akan purna gitu lebarannya. Terus aku ngeliatin dia tuh kayak gimana ya waktu itu ya aku nggak mau juga bikin dia itu ilfeel, aku nggak mau juga bikin dia risih dan lain sebagainya mungkin. Jadi aku nggak begitu menampakkan bagaimana rasanya aku ngekerasin dia gitu loh. Selama itu aku ngekerasin dia gitu, sampai aku benar-benar ngedapetin dia, sampai aku benar-benar kayak oh my god gitu, sesayang itu dan secinta itu aku sama dia gitu. Tapi setelah aku dapetin dia benar-benar kayak cinta mati bang sama aku kayak gitu. Terus saat pulang sekolah, aku ketemulah sama Katia karena aku udah janji sama dia kan. Aku ketemu sama dia itu tuh di bawah pohon dekat parkiran sepeda. Karena kebetulan aku juga mau pergi sama teman-teman aku untuk nonton mereka main bola kayak gitu. Dan saat itu aku ketemu sama Katia karena mau nanyain ada acara apa aja nanti di minggu depan kayak gitu. Nah aku tanyalah sama Katia kan, Kak ada acara apa aja, penitia pasti udah tahu dong acara apa aja gitu. Terus kata dia, ini ada acaranya nih, kamu mau baca brosurnya duluan sebelum ditempel gitu, karena nanti kan brosur itu bakalan ditempel di mading, nanti siswa-siswi bakalan lihat madingnya itu gitu. Nah sebelum ditempel itu diliatin dulu ke aku. Ternyata aku udah tahu nih, ini ada lomba-lomba apa aja, bukan lomba sih, lebih kayak penampilan apa aja gitu untuk kayak meramaikan acara kayak gitu. Dan aku dengan PD-nya ingin ikut meramaikan kegiatan itu, karena aku nanya nanti yang kelasnya Kak Aji ngikutin kegiatan yang mana, kataku gitu. Aji ini dia ngikutin ini karena dia nanti megang gitar kata dia gitu, jadi dia kayaknya bakalan ikut acara ini gitu. Terus aku bilang oh iya, aku pengen juga deh ikut, tapi jangan bareng sama Kak Aji, aku pengen yang ini aja, aku bilang kayak gitu. Jadi pada saat itu mungkin aku menjual suara aku, karena jujur aja sejak aku di pondok juga aku sering disuruh tampil untuk apa namanya tuh kayak sekedar sholawatan, terus nyanyi dan lain sebagainya. Pokoknya menggunakan suara itu tuh aku selalu diikut sertakan. Nah di SMA ini aku jarang banget untuk tampil karena aku belum pede, ditambah juga aku anak baru, jadi aku kayak melihat sekitarnya dulu nih, dengan jumlah siswa yang kurang lebih ratusan gitulah, ratusan siswa, 700 apa 600 siswa gitu kan. Dengan sebanyak itu aku kan juga harus menyiapkan mental aku dong. Emang gak semuanya siswa akan memperhatikan aku, tapi pasti ada aja siswa yang memperhatikan aku dong gitu kan. Nah dari situ tuh aku harus berani, aku harus belajar, ditambah dengan aku salah deh,
kayaknya bukan 600 atau 700 deh, nggak sebanyak itu deh kayaknya. Kayak 500 siswa deh, 500-an siswa. Ya, 500 siswa di SMA aku itu. Karena segitu juga udah banyak banget gitu, karena emang tuh termasuk sekolah favorit di SMA aku. Lalu setelah itu aku pergilah sama teman-teman aku tuh ke lapangan bola sama teman-teman aku goes sepeda, termasuk Daniel. Ada Daniel juga, cuman waktu itu Daniel ya gimana sih, aku bareng sama dia tuh pas pulang doang gitu. Kalau di sekolah mah nggak begitu deket banget gitu. Tapi ketika pulang ya aku bareng sama dia karena emang sejalur, dan aku juga suka nebengin aku naruh sepeda di dia gitu. Terus sampailah di lapangan itu tuh rame banget sama sekolah-sekolahan yang lain gitu, karena lapangan itu lapangan umum. Jadi biasa dipakai sama anak-anak sekolah ketika pulang sekolah main bola. Terus ya dulu mah mau pulang jam berapa juga nggak bakalan dicariin sama emak gitu. Kenapa? Karena emak aku tuh dulu di kebon. Dan mereka tuh mikir aku tuh udah pulang, udah nyampe rumah gitu kan. Yang penting aku tuh pulang sebelum mama aku pulang dari kebon. Sebelum bapakku pulang dari kerjaannya, aku udah nyampe rumah gitu. Biar kita tuh nggak ngerasa biar kita tuh nggak diomelin gitu. Nah waktu itu masih jam 2, jam 3 aku pulang, nyampe di rumah jam setengah 4, itu gak bakalan ketahuan kalau aku tuh pulangnya lama kayak gitu. Karena ibu aku tuh pulang pasti jam setengah 5 atau jam 5 gitu dari kerjaannya dia gitu. Terus emang sih kadang ketemu di apesnya tuh ketika ibu aku udah nyampe di rumah, aku baru pulang sekolah masih pakai seragam sekolah, aku baru tuh dia libas, baru dipukul pakai sapu dan lain sebagainya. Itu baru ketika apesnya gitu, dan aku harus mencari alasan kenapa aku pulang sore kayak gitu. Nah, sampailah di lapangan, kita cerita lagi. Sampai di lapangan itu, aku kan sebagai penjaga nih ceritanya. Aku menjaga barang-barang teman-teman aku. Gitu, barang-barang teman-teman aku semuanya aku jagain. Karena aku tuh sebagai pemain cadangan ceritanya. Teman-teman aku tuh sebenarnya tahu gimana kondisi aku. Aku itu emang feminim gitu loh, cowok feminim gitu. Jadi pengen bergaul dengan teman-teman cowok yang lainnya, tapi aku nggak bisa mengikuti bagaimana seperti mereka pada umumnya kayak gitu. Jadi ya udah, yang penting aku diajak, yang penting aku ditemenin, ya udah aku bersyukur aja di situ gitu. Nah teman aku tuh termasuk teman yang solid gitu. Mereka tuh nggak mau yang namanya aku dikucilkan gitu. Ketika ada teman-teman yang lain atau anak-anak anak-anak dari kelas lain ngucilin aku atau ngejek aku dengan tampilan aku feminim dan lain sebagainya, itu teman-teman aku tuh duluan yang akan membalas itu semua gitu. Jadi mereka benar-benar ngelindungin aku gitu. Makanya mereka tuh aku juga ngerasa nyaman gitu berada di tempat mereka gitu. Walaupun kita baru kenal gitu, aku kan baru pindah juga gitu. Nah udah tuh kan, ada 3 orang yang menjadi cadangan pada saat itu. Jadi aku ngobrol sama mereka bertiga, sedangkan yang lainnya pada main. Terus gak lama kemudian tibalah rombongannya Kak Aji dengan teman-temannya juga main, dan mereka tuh lagi ngadu gitu lah ibaratnya, ngadu sama sekolahan lain gitu, tapi di luar jam sekolah. Artinya itu bukan tanggungan sekolah, bukan tanggung jawab sekolah, tapi tanggung jawab mereka masing-masing kayak gitu. Mereka kayak ada patungan gitu untuk bayar kalau misalkan kalah nanti ngasih uang itu buat si pemenang kayak gitu. Kayak ada ininya lah ibaratnya, kalau misalkan dulu tuh disebut dengan judi lah ibaratnya ya. Tapi ya mereka kayak patungan 2.000, 3.000 gitu, satu orang 2.000 misalkan. Terus nanti ada 20 orang atau 15 orang, ya nanti uang itu tuh bakalan dikasih ke lawannya nanti, seperti itu. Kalau kalah, kalau menang ya nanti dia dapat orang itu. Sebenarnya Kak Aji itu orang kaya gitu loh. Dia mah bakalan bisa dapat uang sebanyak itu dari orang tuanya gitu. Tapi dia tuh bener-bener kayak apa ya? Dulu tuh dia emang temannya banyak gitu loh. Dia temannya dari mana aja gitu, di luar sekolah pun juga banyak, aku liatin itu. Terus ketika itu tuh dia main, dia bukan lepas seragam kan, dia lepas seragam, dan seragam sekolah merah putih lagi, putih abu-abunya dilepas sama dia, digantung di cantelan motornya dia kan bawa motor sekolahnya, jadi digantung di situ. Terus dia ganti bajunya tuh di belakang teman-temannya. Jadi kayak ya udah gitu, ditutupin sama teman-temannya, tapi dia ganti bajunya kayak gitu doang gitu, nggak di toilet gitu. Sebenarnya ada toilet juga, cuman toiletnya di situ tuh nggak terurus, jadi bau banget, bau pesing gitu. Jadi nggak nyaman untuk bisa ganti baju di situ, ngeri kotor doang sama air kencing atau air BAK orang gitu kan. Terus setelah itu aku ngeliatin dari jauh kan, oh my god,
sumpah seksi banget gitu kan, dia ngeganti baju di situ. Tapi dia nggak ngeliat kalau misalkan ada aku di situ gitu loh, karena seramai itu dengan anak-anak yang lagi main juga. Terus mereka main, terus teman-teman aku juga pada main. Pokoknya lagi pada sibuk main aja. Terus ada yang nawarin aku kan, ada nawarin aku untuk main. Deh, lo mau nggak? Lo mau ikut gak main? Ayo, nggak apa-apa, main persahabatan doang. Kita main-main santai aja gitu. Aku tuh dulu paling takut adalah bola itu mengenai vital aku gitu. Aku takut banget karena dulu pernah waktu kecil ketika teman aku nendang bola, itu yang ditendang bolanya tuh ngenain bagian vital aku. Jadi itu tuh sakit banget sampai aku tuh nggak bisa napas gitu kan. Jadi aku tuh trauma aja dengan itu. Makanya orang pemain bola itu suka naruh tangan di depan itu tuh mungkin karena untuk menghindari kejadian itu gitu. Aku tuh takutnya di situ doang gitu. Nah, terus teman aku bilang gak kuat-kuat kok, tendangannya biasa-biasa aja gitu, kita nyantai-nyantai aja mainnya, main-main teman-teman doang gitu. Ya udah tuh kan, aku ikut main tuh kan. Emang aku dikasih fasilitas banget sama teman-teman aku gitu. Jadi bolanya tuh kok kadang suka dikasih ke aku diberikan kesempatan untuk nendang, kayak dikasih kepercayaan gitu biar aku tuh makin pede untuk main bola. Nah, dari situ tuh aku candu juga main di situ karena aku yakin teman-teman aku itu ngasih peluang buat aku gitu. Tapi aku belum pede kalau misalkan mainnya bareng sama orang lain gitu. Jadi kalau sama teman-teman aku mah masih mending gitulah. Nah, terus tiba-tiba kelas kita tiba-tiba diajak lah main sama kelasnya Kak Aji gitu, teman-temannya Kak Aji. Tapi waktu itu tuh aku langsung ngundurin diri. Kenapa? Karena aku nggak mau kalau mainnya sama orang lain gitu kan. Tapi Kak Aji bodo amat, dia nggak apa sih namanya, kayak ya udah kalau misalkan nggak kalau kelebihan ya udah keluar dulu aja, yang lain nanti bakalan jadi cadangan kayak gitu. Nah, mainlah mereka tuh kan, karena mereka juga saling mengenal satu sama lain ketika di sekolah gitu kan. Jadi ya udah mereka jadi begitu deh. Nah, dari situ aku cuma ngeliatin doang mereka main. Terus udah jam 3 tuh kan, udah mau azan asar. Aku langsung bilang sama Daniel, "Nil, pulang yuk, udah asar gitu kan. Nanti pas sampai di rumah aku takutnya orang tua aku udah nyampe rumah, sama aku juga," kata gitu. Udah yuk, kita pamit tuh, kita duluan karena kita emang pada saat itu udah selesai mainnya juga gitu, teman-teman juga pada bubar satu-satu gitu. Nah, Kak Aji waktu itu masih ada di situ, masih ada di lapangan. Terus aku pulang aja gitu, aku pulang pakai sepeda ngelewatin motornya dia. Aku pegang motornya dia tuh kayak seolah megang tangannya dia gitu. Aku berharap kayak ya Allah, suatu hari nanti bukan motornya doang yang aku pegang, tapi orangnya juga bisa aku pegang gitu. Itu dulu tuh emang cita-cita aku banget gitu loh, bisa ngedeketin dia, bisa dapetin dia gitu. Tapi kayak itu suatu hal yang mustahil tapi akan terjadi gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Setelah aku megang motornya dia tuh di perjalanan aku tuh senyum-senyum sendiri gitu loh, karena aku puas banget ngelihat dia hari ini, ngelihat dia keringetan, ngelihat dia mainnya sejago itu, cowok banget lah, laki banget lah dia itu. Terus udahlah, tapi besoknya aku mikir kayak gimana kalau misalkan besok aku caper sama dia tuh untuk beliin dia minum atau kasih minum atau kasih apa gitulah buat dia biar dia kayak ngerasa diperhatiin kayak gitu. Aku mikir kayak gitu. Sampailah di rumah, capek banget, tapi kan nanti aku bakalan ngaji gitu. Aku ngaji di rumah itu udah ngaji malam karena aku udah Al-Quran, jadi mengajinya itu waktunya malam. Sedangkan ngaji Iqra itu tuh mengatunya sore, habis sholat asar langsung ngaji Iqra, terus disambung dengan ngaji Al-Quran nanti setelah maghrib kayak gitu. Udah deh, nanti aku bakalan lanjutin lagi karena ini udah waktunya mau buka puasa. Aku belum beli takjil, jadi aku mau beli takjil dulu. Dan insya Allah nanti aku bakalan lanjutin lagi buat kalian semuanya. Ceritanya Kak Aji ini pasti bakalan seru banget. Ini masih dalam keadaan malu-malu kucing kayak gitu ya. Jadi so ya, tunggu aja cerita berikutnya. Dan terima kasih kalian sudah nonton video aku, dan semoga kalian semuanya nggak bosan-bosannya dengerin aku cerita. Makasih ya, sampai ketemu di video berikutnya. Bye bye.